Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang locomotorius osteo. Materi yang akan dibahas: 1. Definisi dan pembagian pada tulang. 2. Struktur tulang. 3. Lokasi dan fungsi sel-sel pada tulang. 4. Efek hormon terhadap pertumbuhan tulang. 5. Perkembangan dan regenerasi tulang. 1. Definisi dan pembagian pada tulang. Tulang atau kerangka adalah penopang tubuh vertebrata. Tulang mulai terbentuk sejak bayi dalam kandungan, berlangsung lurus sampai dekade kedua dalam susunan yang teratur. Pertumbuhan tulang selengkapnya terbentuk pada umur kurang lebih 30 tahun. Setelah itu ada juga perubahan yang disebut remodeling. Tulang merupakan reservoir terbesar dari kalsium dan fosfat. 99% kalsium terdapat di tulang atau 1000 gram dari jumlah kalsium tubuh, sedangkan fosfat dalam tulang mencapai 90% dari fosfat dalam tubuh. Dari segi bentuk, tulang dapat dibagi menjadi tulang pipih seperti tulang rusuk, tulang dada, dan tulang pendek, tulang telapak tangan, pergelangan tangan. Menurut letaknya, tulang dibagi menjadi dua, yaitu tengkorak, bagian kepala, dan rangka badan. 2. Struktur tulang. Yang pertama ada periostem, merupakan lapisan jaringan fibrosa yang menutupi seluruh bagian tulang kecuali pada sisi ujung. 2. Tulang kompak merupakan bagian yang padat dan keras dan bisa ditemukan di lapisan luar tulang yang halus. Tulang ini mengelilingi sumsum tulang pada bagian poros dari tulang dan memberikan kekuatan pada bagian rongga. Tulang kompak ini memiliki banyak saluran kanal yang terdapat pembuluh dan saraf. Ketiga, tulang spongiosa merupakan tulang yang terbentuk dari potongan kecil serta memiliki banyak ruang dan rongga seperti sarang lebah. 4. Sumsum tulang. Lapisan terakhir yang kita temukan yang paling dalam adalah sumsum tulang, wujudnya seperti jeli yang kental. Sumsum tulang ini dilindungi oleh tulang spongiosa seperti yang telah dijelaskan di bagian tulang spongiosa. Sumsum tulang berperan penting dalam tubuh kita karena berfungsi untuk memproduksi sel darah. 3. Lokasi dan fungsi sel-sel pada tulang. Yang pertama ada osteoblast, dari bahasa Yunani yang merujuk kepada tulang dan jalan atau embrio. Sel yang berbentuk kuboid atau silindris pendek dengan inti terdapat pada bagian puncak sel dengan kompleks Golgi di bagian basal. Sitoplasma tampak basofil karena banyak mengandung ribonukleoprotein yang menandakan aktif mensintesis protein. Selain itu, terlihat pula adanya lisosom, osteoblast yang mensintesis dan menjadi perantara mineralisasi osteon. Yang kedua ada osteosit, merupakan komponen sel utama dalam jaringan tulang. Pada sediaan gosok terlihat bahwa bentuk osteosit yang pegang mempunyai tonjolan-tonjolan yang bercabang-cabang. Dari pengamatan dengan ME dapat diungkapkan bahwa kompleks Golgi tidak jelas. Walaupun masih terlihat adanya aktivitas sintesis protein dalam sitoplasmanya, ujung-ujung tonjolan dari osteosit yang berdekatan saling berhubungan melalui gap junction. Hal-hal ini menunjukkan bahwa kemungkinan adanya pertukaran ion-ion di antara osteosit yang berdekatan. Osteosit yang terlepas dari lacunannya akan mempunyai kemampuan menjadi sel osteoprogenitor yang pada gilirannya tentu saja dapat berubah menjadi osteosit lagi atau osteoklas. Yang ketiga ada osteoklas, merupakan sel multinukleat raksasa dengan ukuran berkisar antara 20 UM dengan inti sampai dengan mencapai 50 buah. Sel ini ditemukan pertama kali oleh Kolliker pada tahun 1873 yang telah menduga bahwa terdapat hubungan sel osteoklas dengan resorpsi tulang. Hal tersebut misalnya dihubungkan dengan keberadaan sel-sel osteoklas dalam suatu lekukan jaringan tulang yang dinamakan lakuna Howsip. Keberadaan osteoklas ini secara khas terlihat dengan adanya
mikrofili halus yang membentuk batas yang berkerut-kerut atau ruffled border. Ruffled border ini dapat mensekresikan beberapa asam organik yang dapat melarutkan komponen mineral pada enzim proteolitik lisosom untuk kemudian bertugas menghancurkan matriks organik. Pada proses persiapan dekalsifikasi, osteoklas cenderung menyusut dan memisahkan diri dari permukaan tulang. 4. Osteoprogenitor merupakan mesensimal primitif yang menghasilkan osteoblas selama pertumbuhan tulang osteosit pada permukaan dalam jaringan tulang. Tulang membentuk formasi endoskeleton yang kaku dan kuat dalam otot skeletal menempel sehingga memungkinkan terjadi pergerakan. Tulang juga berperan dalam penyimpanan dan homeostatis kalsium. Kebanyakan tulang memiliki lapisan luar tulang kompak yang kaku dan padat. Tulang dan kartilago merupakan jaringan penyokong sebagai bagian dari jaringan pengikat, tetapi keduanya memiliki perbedaan pokok antara lain. Tulang memiliki sistem kanalikuler yang menembus seluruh substansi tulang. Tulang memiliki jaringan pembuluh darah untuk nutrisi sel-sel tulang. Tulang hanya dapat tumbuh secara aposisi, substansi tulang selalu mengalami pengapuran. 4. Efek hormon terhadap pertumbuhan tulang. 1. Hormon pertumbuhan atau growth hormone merupakan efek paling utama dari GH. Pertumbuhan tulang dapat berupa penebalan atau pertumbuhan panjang. Kedua, pertumbuhan tersebut ditingkatkan oleh hormon pertumbuhan. Hormon ini merangsang proliferasi tulang rawan epifis sehingga menyediakan lebih banyak ruang untuk membentuk tulang dan merangsang aktivitas osteoblas. Apabila lempeng epifis telah tertutup, tulang tidak lagi bertambah panjang walaupun terdapat hormon pertumbuhan. 2. Paratiroid hormon atau PTH. Fungsinya mempertahankan konsentrasi serum kalsium pada rentang yang sangat sempit. Produksi relase distimulasi oleh naik turunnya kadar kalsium serum. Target organnya tubulus renal, tulang, dan intestinal. 3. Hormon lain. Estrogen menstimulasi absorpsi kalsium dan melindungi tulang dari pengaruh PTH. Efek hormon ini menyebabkan osteoporosis. Tiroksin meningkatkan pertumbuhan dan resorpsi tulang tetapi lebih dominan resorpsi sehingga hipertiroid dihubungkan dengan besarnya pembongkaran tulang dan osteoporosis. 5. Perkembangan dan regenerasi tulang. A. Perkembangan tulang. Proses pembentukan dan pertumbuhan tulang rangka manusia terbentuk pada akhir bulan kedua atau awal bulan ketiga pada waktu perkembangan embrio. Tulang yang terbentuk mula-mula adalah tulang rawan atau kartilago. Inilah proses pertumbuhan tulang pada manusia. Yang pertama, tulang rawan pada embrio mengandung banyak osteoblas, terutama pada bagian tengah epifisis dan bagian tengah diafisis, serta pada jaringan ikat pembungkus tulang rawan. Yang kedua, osteosit terbentuk dari osteoblas, tersusun melingkar, membentuk sistem Havers. Di tengah sistem Havers terdapat saluran Havers yang banyak mengandung pembuluh darah dan serabut saraf. 3. Osteosit mensekresikan zat protein yang akan menjadi matriks tulang. Setelah mendapat tambahan senyawa kalsium dan fosfat, tulang akan mengeras. Selama terjadi penulangan, bagian epifisis dan diafisis membentuk daerah antara yang tidak mengalami pengerasan disebut cakra epifisis. Bagian cakra epifisis terus mengalami penulangan. Penulangan bagian ini menyebabkan tulang memanjang. Di bagian tengah tulang pipa terdapat osteoblas yang merusak tulang sehingga tulang menjadi berongga, kemudian rongga tersebut terisi oleh sumsum tulang. B. Regenerasi tulang. Proses regenerasi tulang adalah proses penyembuhan pada tulang, adapun tahap-tahapnya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada inflamasi, terjadi perdarahan dalam jaringan yang cedera dan terjadi pembentukan hematoma pada tempat patah tulang. Ujung fragmen tulang mengalami devitalisasi karena terputusnya pasokan darah.
Tempat cedera kemudian akan diinvasi oleh makrofag, sel darah putih besar yang akan membersihkan daerah tersebut. Terjadi inflamasi, pembengkakan, dan nyeri. Yang kedua ada proliferasi sel. Hematoma akan mengalami organisasi sel, terbentuk benang-benang fibrin membentuk jaringan untuk revaskularisasi, dan invasi fibroblast dan osteoblast. Fibroblast dan osteoblast berkembang dari osteosit, sel endostel, dan sel periostem, akan menghasilkan kolagen dan proteoglikan sebagai matriks kolagen. Pada patah tulang terbentuk jaringan ikat fibrus dan tulang rawan osteoid dan periostem, tampak pertumbuhan melingkar. Pembentukan kalkus, pertumbuhan jaringan berlanjut dan lingkaran tulang rawan tumbuh mencapai sisi lain sampai celah sudah terhubungkan. Fragmen patahan tulang digabungkan dengan jaringan fibrus, tulang rawan, dan tulang serat imatur. Osifikasi atau penulangan kalus. Pembentukan kalus mulai mengalami penulangan dalam 2-3 minggu setelah patah tulang melalui proses penulangan endokondral. Remodeling tahap akhir perbaikan patah tulang meliputi pengambilan jaringan mati dan reorganisasi tulang baru ke susunan struktural sebelumnya. Remodeling memerlukan waktu berbulan-bulan sampai bertahun-tahun tergantung beratnya. Modifikasi tulang yang dibutuhkan, fungsi tulang, dan pada kasus yang melibatkan tulang kompak dan kanselus, stres fungsional pada tulang. Kesimpulan, tulang atau kerangka adalah penopang tubuh vertebrata. Tulang mulai terbentuk sejak bayi dalam kandungan, berlangsung lurus sampai dekade kedua dalam susunan yang teratur. Pertumbuhan tulang selengkapnya terbentuk pada umur lebih kurang 30 tahun. Setelah itu ada juga perubahan yang disebut remodeling. Dari segi bentuk tulang dapat dibagi menjadi tulang pipis seperti tulang rusuk, tulang dada, dan tulang pendek. Tulang-tulang telapak tangan, pergelangan tangan, menurut letaknya tulang dibagi menjadi 2, yaitu tengkorak, bagian kepala, dan rangka badan. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.